Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya saya ingatkan hati-hati. Untuk yang program hamil, ya bisa saja stres itu datang menghampiri teman-teman. Nah, stres ini bisa datang ketika teman-teman ya terlalu berusaha keras ya untuk hamil, ya kemudian teman-teman merasa sudah melakukan segalanya, teman-teman ketemu jalan buntu, ya dapat tekanan psikologi lagi, ya itu akan membuat teman-teman akhirnya stres. Nah, stres ini ya berdampak buruk bagi kesehatan teman-teman. Kemudian juga stres akan membuat rencana hamil teman-teman itu semakin sulit. Nah, jadi teman-teman akan sulit untuk hamil. Nah, jadi jangan sampai stres. Pada video kali ini kita akan membahas 6 cara ampuh mengatasi stres saat program hamil. Mungkin teman-teman yang sedang program hamil yang sudah lumayan lama merasakan hal ini ya. Merasakan tekanan, merasakan bisikan kanan kiri ya dalam usahanya, ya akhirnya teman-teman berpikir, wah kok nggak hamil-hamil, ya bisa saja pasangan suami istri akhirnya mengalami stres. Nah, jadi teman-teman saya ingatkan sekali lagi, yang program hamil jangan sampai stres karena akan semakin sulit untuk hamil, ya peluang hamil akan menurun. Jadi teman-teman kalau mengalami stres sebaiknya diatasi ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Nah, respon tiap orang berbeda-beda dalam menghadapi stres. Ya, ada yang hanya sebentar, hanya beberapa minggu, ada yang lama. Nah, jadi jangan berlarut-larut ya ketika teman-teman menghadapi stres ini. Ketika teman-teman berhasil mengatasi stres, ini akan melancarkan peredaran darah ke sistem reproduksi teman-teman ya. Sistem reproduksi, peredaran darahnya akan lebih lancar. Nah, dengan begitu akan meningkatkan peluang hamil teman-teman ya ketimbang teman-teman stres ya. Tentu kalau stres semuanya kacau ya, hormon kacau, pikiran kacau, ya tubuh intinya tidak bekerja secara optimal. Kemudian pada wanita yang mengalami stres berat ya, ini hormon kortisol, kemudian hormon epinefrin bisa diproduksi secara berlebihan. Nah, kalau ini terjadi ya, produksi protein pada dinding rahim bisa mengalami masalah yang akhirnya sel telur susah dibuahi, kemudian juga akan lebih sulit menempel pada dinding rahim. Nah, ketika masalah stres ini bisa diatasi ya, kortisol dan epinefrin itu kembali normal. Nah, ini sel telur akan lebih gampang dibuahi daripada sebelumnya ya, kemudian juga akan lebih gampang menempel pada dinding rahim. Ya, sehingga meningkatkan peluang hamil teman-teman ya saat sedang program hamil. Tanda-tanda teman-teman mengalami stres yaitu yang pertama, teman-teman akan kehilangan gairah ya saat berhubungan. Yang kedua, pikiran teman-teman hanya terfokus ke masalah kesuburan dan kehamilan. Nah, yang ketiga, teman-teman akan cenderung mudah tersinggung ya, gampang marah. Dan yang keempat, teman-teman akan menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, itu adalah tanda-tanda kalau teman-teman sedang mengalami stres. Jika teman-teman ataupun pasangan mengalami gejala-gejala tadi, ya ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi stres saat program hamil. Di antaranya, yang pertama menjaga sikap positif. Nah, saat teman-teman program hamil, ya mungkin memang akan berpikir yang tidak seharusnya. Ya maksudnya karena banyak tekanan, kemudian juga karena banyak pertanyaan ya dari keluarga, dari sahabat, ya tentu itu akan membuat teman-teman merasa terganggu, ya merasa terbebani. Ya kadang malah membuat teman-teman tersinggung. Nah, daripada teman-teman terlarut-larut dengan hal tersebut yang akhirnya akan membuat teman-teman stres, ya sebaiknya teman-teman harus menjaga sikap positif. Dengan cara teman-teman bisa menyemangati diri sendiri dan menyemangati pasangannya ya agar termotivasi ya. Kalau bukan teman-teman ataupun pasangan, siapa lagi yang akan mengerti ya kondisi teman-teman saat ini. Ya kalau teman-teman terlarut-larut dengan pikiran negatif, ya teman-teman akan
murung terus ya, akan merasa down. Yang kedua, berolahraga. Teman-teman bisa menghilangkan stres ataupun mengatasi stres dengan cara berolahraga. Nah, olahraganya kalau bisa tips dari saya itu olahraga dengan pasangannya. Nah, karena ini akan membuat lebih menyenangkan ya, lebih membahagiakan. Nah, teman-teman bisa melakukan olahraga itu seminggu 3-5 kali dengan durasi 30 menit ataupun dalam seminggu itu 150 menit. Nah, pilihlah olahraga yang menyenangkan. Yang menyenangkan, intensitasnya sedang, jangan olahraga terlalu berat. Ya, kalau terlalu berat itu membebani fisik dan juga itu bisa menurunkan resiko hamil ya. Jadi peluang hamil menurun gara-gara teman-teman olahraganya terlalu berat. Nah, teman-teman bisa berolahraga ya, misalkan ini berenang. Nah, karena berenang dengan pasangan ya, berendam di air itu akan membuat tubuh lebih rileks. Yang ketiga, fokus untuk merawat diri sendiri. Nah, teman-teman ya, dengan kita fokus merawat diri sendiri itu juga cara untuk mengusir stres. Nah, teman-teman yang wanita misalkan bisa pergi ke spa ya, ataupun perawatan tubuh, ataupun berbelanja ya, ataupun melakukan hobi ya. Untuk laki-laki misalkan melakukan hobinya ya, ataupun menggeluti hobinya, bisa misalkan memancing ataupun memelihara hewan peliharaan ya, ikan ya. Ya, lagi musim ikan cupang ataupun ikan lainnya. Yang jelas teman-teman lakukanlah hobi ya untuk mengusir stres. Nah, daripada teman-teman hanya pikirannya masalah kehamilan ya, masalah kesuburan ya, itu akan terbebani. Kemudian untuk menunjang itu semua, teman-teman tetap disarankan untuk pola hidupnya dirubah jadi lebih sehat ya, tidak merokok, konsumsi makanan bergizi ya, tidak minum alkohol ya, lakukan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Yang keempat, waktu romantis dengan pasangannya. Nah, ini perlu juga ya, karena kalau seandainya teman-teman stres ya, masalah kehamilan ya, itu kan akan menurunkan gairah ketika berhubungan. Nah, ini akan membuat teman-teman ada jarak ya di antara pasangan. Nah, sebaiknya teman-teman ya luangkan waktu untuk misalkan sekedar menonton televisi bersama, melakukan kegiatan-kegiatan bersama tanpa adanya pembicaraan tentang anak, kehamilan ataupun kesuburan. Nah, teman-teman bisa berlibur ya, misalkan bisa berlibur ataupun pergi ke tempat teman-teman pertama kali ketemu ya, berkencan seperti itu. Nah, ini akan membuat teman-teman ya jadi lebih rileks dan hubungan ke pasangan itu akan lebih baik lagi. Yang kelima, berhenti dulu jika perlu. Nah, kalau memang teman-teman sudah terlalu jenuh, ya terlalu penat, ya stres intinya terhadap peluang hamil ya, terhadap usaha untuk hamil ya, istirahat dulu. Ajak pasangannya berdiskusi ya untuk beristirahat. Nah, jadi nggak ke situ terus ya, karena habis pikiran, habis energi ya untuk mengurusi masalah hamil. Nah, jadi ketika teman-teman sudah selesai beristirahat, ya sudah tenang pikirannya, sudah enjoy dan semangat lagi, ya barulah dengan tenaga yang baru, ya dengan pikiran yang lebih cerah, yang lebih relax dan enjoy, ya untuk melakukan hubungan lagi. Yang keenam, menemui dokter ataupun psikolog. Nah, jadi teman-teman, ya ini tidak ada salahnya teman-teman berkonsultasi ke dokter ataupun ke psikolog. Misalkan teman-teman sudah 6 bulan ataupun 1 tahun berusaha untuk hamil, tidak hamil-hamil, ya kunjungilah dokter. Sebenarnya ada masalah kesehatan apa sih? Sebenarnya apa sih yang membuat jadi sulit untuk hamil? Ya, ada penyebab apa? Nah, jadi kalau seandainya setelah berkonsultasi ke dokter itu akan jauh lebih baik ya, akan memudahkan teman-teman untuk hamil. Kemudian kalau teman-teman belum bisa mengendalikan pikiran negatif, kecemasan setelah mengikuti tips-tips tadi, ya tidak ada salahnya untuk berkonsultasi ke psikolog ya, untuk membantu mengatasi stres teman-teman ya, membantu mengurangi tekanan yang teman-teman alami ya, baik wanita ataupun baik pria. Nah, jadi teman-teman itu tadi ya, bagaimana cara ampuh untuk mengatasi stres ya saat program hamil. Jadi bisa teman-teman ikuti ya, mudah memang kelihatannya, tapi kalau dia jalani mungkin butuh perjuangan juga.
Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Bagikan pengalaman teman-teman di kolom komentar supaya penonton yang lain bisa ikut baca. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.